Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Harun Abdul Rosid dari program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Usuluddin dan Dakwah Universitas Islam Negeri Madura, UIN Madura. Yang dimana pada kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sejarah penerjemahan Al-Quran ke dalam bahasa-bahasa daerah atau bahasa-bahasa eh, daerah masing-masing atau bahasa-bahasa negara. Jadi sebagai pengantar, sejarah mencatat dalam Islam itu bahwa eh, pada akhirnya Islam itu menyebar ke dalam berbagai wilayah dan melalui para dinasti-dinasti dan juga para khulafaur rasyidin yang menyebarkan para pengajar-pengajar Al-Quran, sehingga Islam itu menyebar ke berbagai wilayah termasuk pada Indonesia. Nah, seiring dengan itu, karena Al-Quran itu menggunakan bahasa Arab, yang memang Al-Quran itu mempunyai kemujizatan tersendiri pada bahasanya, jadi pada saat itu terjadi krisis dalam memahami bahasa Al-Quran. Jadi masyarakat awam itu tidak bisa untuk memahami Al-Quran secara mendalam. Al-Quran tidak bisa dipahami, tidak bisa mengartikan apa yang ada dalam Al-Quran karena memang mereka orang awam. Nah, eh, kemudian setelah dinamika itu terjadi, maka penerjemahan Al-Quran itu dianggap sebagai solusi. Jadi agar masyarakat di seluruh dunia itu, masyarakat Islam di seluruh dunia, para muslim di seluruh dunia yang ada dalam berbagai belahan dunia yang mempunyai bahasa yang berbeda-beda, mereka mempunyai bahasa yang berbeda-beda, tidak hanya berbahasa Arab. Kemudian penerjemahan Al-Quran dianggap sebagai solusi agar masyarakat awam dan juga masyarakat yang tidak bisa berbahasa Arab itu juga bisa sama-sama paham terhadap apa yang ada di Al-Quran. Jadi lama ketika kita membahas sejarah penerjemahan Al-Quran ini. Jadi kita singkat saja, langsung pada masuk pada pembahasan. Jadi latar belakang munculnya penerjemahan Al-Quran itu di sini diceritakan bahwa pada awalnya ulama-ulama klasik itu memang menolak untuk menerjemahkan Al-Quran. Jadi pada masa Khulafaur Rasyidin, pada masa dinasti-dinasti Abbasiyah, Utsmaniyah, Umayyah itu masih sangat ditolak. Al-Quran tidak boleh diterjemahkan karena itu dianggap sebagai Al-Quran tidak dianggap tidak lagi murni seperti itu. Nah, sehingga persepsi seperti itu, persepsi bahwa Al-Quran itu akan mengurangi linguistiknya ketika diterjemahkan, itu lama kelamaan mulai tergerus, lama-lama mulai hilang, mulai mengurangi karena memang didorong oleh kebutuhan pemahaman masyarakat terhadap Al-Quran, sehingga akhirnya mereka memperbolehkan menerjemahkan Al-Quran agar bisa ditelaah oleh masyarakat awam, agar masyarakat awam juga bisa mengerti apa yang ada di dalam Al-Quran. Nah, penerjemahan pertama Al-Quran itu pertama kali diterjemahkan itu dalam catatan sejarah diterjemahkan oleh seseorang ke dalam bahasa Persia. Nah, penerjemahan ke dalam bahasa Persia ini dilakukan pada masa dinasti Samaniyah, yaitu sekitar abad 10 Masehi, tahun 1000-an. Nah, sebelum penerjemahan secara sistematis ada, tradisi tafsir Al-Quran telah berkembang pesat sebagai jembatan pemahaman antara teks Arab dengan pemahaman umat muslim secara luas. Jadi sebelum penerjemahan Al-Quran kata per kata, ayat per ayat itu ada, sebelum itu memang sudah ada tradisi menafsirkan Al-Quran, yaitu mengungkap apa yang dimaksudkan dalam Al-Quran itu, tapi tetap dengan berbahasa Arab. Beda dengan penerjemahan. Jadi tafsir itu lebih dahulu daripada penerjemahan Al-Quran. Nah, pada periode pertengahan Islam, khususnya setelah jatuhnya Baghdad ke tangan Mongol
pada tahun 1258 Masehi, kebutuhan akan penerjemahan Al-Quran semakin mendesak karena wilayah Islam yang baru memiliki tradisi kebahasaan yang sangat berbeda dengan bahasa Arab. Nah, ketika waktu itu pada tahun 1258 Masehi itu memang kebutuhan akan penerjemahan Al-Quran itu memang sangat mendesak karena pada saat itu Baghdad itu jatuh ke tangan Mongol. Nah, kemudian Islam lebih meluas lagi. Nah, ketika Islam lebih meluas, ada satu daerah yang memang dialektikanya itu sangat berbeda dengan bahasa Arab. Maka sangat dibutuhkan penerjemahan Al-Quran itu karena kalau dipaksakan mereka tidak bisa untuk memahami isi daripada Al-Quran. Nah, pada awal abad ke-20, Muhammad Abduh dan Rashid Ridho dengan karangan tafsirnya Al-Manar itu memberikan pandangan yang lebih luas tentang penerjemahan Al-Quran. Jadi menurut Muhammad Abduh dan Rashid Ridho itu penerjemahan tidak dapat dihindari dalam konteks dakwah Islam modern. Muhammad Abduh menyadari bahwa Islam akan menghadapi tantangan besar dari para orientalis dan misionaris. Salah satu cara menangkalnya adalah dengan penerjemahan Al-Quran. Jadi Muhammad Rashid Ridho itu dan juga Muhammad Abduh itu memang benar-benar menyadari bahwa penerjemahan Al-Quran memang tidak bisa dihindari, tidak bisa kita elakkan dari zaman modern ini di dalam konteks dakwah Islam. Karena untuk kebelakangnya itu pasti ada para orientalis yang memang belajar Al-Quran untuk mematahkannya, belajar Al-Quran untuk mencari celahnya. Jadi penerjemahan Al-Quran ke dalam bahasa-bahasa itu memang sangat dibutuhkan untuk merampas, untuk merusak argumen-argumen para orientalis tersebut dan misionaris tersebut. Jadi memang Muhammad Rashid Ridho dan juga Muhammad Abduh ini memang sudah mengumumkan itu dari awal. Nah, kemudian ada sejarah penerjemahan Al-Quran di Indonesia. Jadi selama ini kita tahu bahwa Al-Quran itu diterjemahkan oleh Abdul Rauf Syingkil itu di dalam tafsirnya, tafsir ada tafsir Syingkil itu. Nah, sebelum abad ke-20, umat Islam di Nusantara umumnya mempelajari Al-Quran dengan cara ngaji bendongan, membaca lalu kiai menjelaskan dengan menggunakan bahasa lokal. Jadi pada awalnya sebelum abad ke-20 itu sebelum tahun 2000-an itu biasa mengaji bandongan, membaca Al-Quran, kemudian kiai di depan itu membacakan maknanya, membacakan apa artinya, seperti itu sudah biasa. Nah, ini terjemahan Al-Quran pertama adalah bahasa Melayu Indonesia yang dikarang oleh Mahmud Yunus dalam tafsirnya itu. Nah, setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, pemerintah rakyat Indonesia itu, Republik Indonesia itu melalui Departemen Kementerian Agama mulai memberikan perhatian yang serius terhadap penerjemahan Al-Quran sebagai bagian dari upaya pembangunan karakter bangsa yang berbasis keagamaan. Nah, setelah Indonesia itu merdeka, jadi pemerintah mulai memberikan perhatian khusus agar Al-Quran itu bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, bukan karena kiai-kiai yang memang ingin menerjemahkan, tapi ada lembaga khusus yang harus dibentuk oleh pemerintah seperti itu. Nah, kemudian pada masa Orba tahun 1996 itu hingga 1998 terjadi perkembangan yang sangat pesat, dinamis dalam terjemahan penafsiran Al-Quran di Indonesia. Muncul berbagai terjemahan Al-Quran, banyak terjemahan Al-Quran, kemudian dibentuklah suatu lembaga oleh pemerintah yang memang untuk menganalisis dan mengkaji tentang penerjemahan Al-Quran di Indonesia, itu yang disebut Lembaga Pentasisan Mushaf Al-Quran, LPMK itu. Kemudian dibentuklah yang oleh pemerintah Indonesia pada saat itu. Ya mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan Om.